malam guys. Hari ini tanggal 15 kita di sini kan sahur bersama nih, akan ada acara sahur bersama. Untuk jam ini nih, gue manfaatin guys tamu-tamu gue, ya kan? Orang-orang yang datang ke sini gue ajak ngobrol sama Gasrem. Untuk kali ini gue akan memperkenalkan Om Riki dari komunitas Vespa GT Club Indonesia. Halo, Rifki di sini. Salam kenal ya. Dukung terus nih. Gasrem. Gaspol. Seru. Nah ini Om, kita mau ngobrolin Ya. tentang Vespa nih. Ya, silakan. Ini Vespa modif sendiri Om? Sespannya, sidecarnya modif sendiri. Uh-uh. Ini konsepnya itu dari awalnya itu sebenarnya saya pakai sendiri pakai sespan itu dari tahun 2006 sampai sekarang pakai harian. Dulu saya pakai karena backbone saya sebenarnya usaha bukan ini bisnis hobi saya. Backbone saya main di interior. Dari interior kalau saya udah boring saya larikan ke sespan. Itu dari tahun 2006 sampai sekarang. Nah, mulai ide untuk didagangin itu tahun 2019. Ketika waktu itu saya diliput oleh nekmotor.com, ownernya almarhum Yusuf, Bang Ucup bilang, "Bro, kenapa nggak dijual aja? Laku nih," kata. "Oh ya, udah saya bantu deh backup." Waktu itu kan untuk pameran itu blog-blog di IMS waktu itu. Alhamdulillah pameran itu langsung responnya dahsyat. Desain yang pertama itu Sespan Superfly itu saya kasih nama Superfly, sidecar produk anak bangsa. 2019 desain pertama langsung laku. Ini sekarang yang didudukin ini desain 2020. Yang ini nih? Penyempurnaan dari desain 2019. Nah, ya ini jadi Sespannya sekarang nih. Ini Sespan anak bangsa kayaknya pertama nih yang menggunakan sistem ABS. Keren juga ya Om ya? Keren loh, keren tuh. Oh ini ada tutupannya Ada juga ya Om? covernya, cover kalau hujan kita bisa tutup. Jadi iya. penumpang pas naik nggak hujanan. Salah gitu Ya. ya kan? Memang sih saya pengennya gitu ya, pengen bikin Sespan walaupun dari garasi rumah, workshopnya dari garasi rumah bro. Kalau kita ada order baru kita bawa keluar alat-alat ya. Saya satu tim ada 3 orang, satu tukang sama satu helper sama saya sendiri. Kita bagi tugas. Nah, pengennya itu idenya tuh gimana caranya produk anak bangsa dari garasi rumah, tapi begitu disambungkan dengan Vespa buatan Itali, nggak kelihatan home industry-nya, kelihatan buatan pabrik. Makanya pengalaman saya di interior saya masukkan ke sini untuk detailingnya. Jadilah seperti ini. Tapi keren juga sih Om. Bahannya apa nih Om? Kalau Bahannya boleh tahu? bahannya dari fiber. Fibernya itu tapi khusus untuk perahu di kapal. Oh, buat perahu ya? Iya, jadi kuat, dia beda bahan resinnya. Ini juga kita kasih tulangan dalamnya ada kayunya, tulangan supaya lebih kuat. Di samping juga, terus sistem safety udah kita pikirin semua karena saya pengguna penikmat sidecar. Udah dikasih crash bar, udah dikasih ini kalau kebalik jangan sampai kena ya penumpangnya. Ini guys ada ininya loh. Ada safety beltnya kayak di pesawat. Iya ada seat beltnya cuman. Tapi di belakang. Iya, gue susah ngambilnya guys. Iya, udah didudukin soalnya. Ini juga ada bagasi juga, bisa diklik gitu. Ini bisa dibuka, ada bagasi tapi dari bawah. Oh gitu. Diklik. Ada ban serapnya udah siap kalau mau touring jauh. Ini flipnya gaya yang untuk dalam kota touring. Tapi ada juga gaya sportnya, super sidecar. Dia lebih pendek, jadi gaya lebih sport. Itu khusus untuk yang mungkin yang 300 ya, super tech dia lebih cocok. Coba flip ya, nih masuk. Nah, jadi anak kecil, penumpang, passengers tuh nggak akan kena angin. Di muka dapet. Tadi gue pikir ini cuma di sini doang. Oh enggak, bisa. Jadi enak. Keren Asik kan? guys. Ih, asik lah. Gue kapan nih Om ajak Ayo jalan-jalan. ini dong, Om. Kita konten, kita liput jalan-jalan naik ini. Seru Mau kan? dong. Kita jalan-jalan, kita bedah mau. Jakarta. Iya, Saya boleh. suka banget riding malam. Karena Karena lebih Nggak macet. adem. Satu nggak Oh. macet, kedua lebih adem.
Jakarta ternyata malam itu lampu-lampunya lebih indah dan jajanannya malamnya juga kulinernya enak-enak. Ayo dong kita bedah. Ayo dong, kapan Om? Ayo. Iya. Tinggal kita Kita buatin nyempetin jadwal. waktu lah ya guys ya. Ya. Ini listnya udah banyak banget nih. Ini alhamdulillah besok Vespa GT Club Indonesia akan ada acara sosial anak-anak yatim gitu ya. Kalau mau diliput boleh besok sekalian. Oh boleh. Sama komunitas. Boleh. Oh ini timnya ada acara nggak nih? Nanti kita bicarain lagi. Iya ada acara nggak Ji? Itu bendera juga ada fungsinya loh di belakang. Ini Itu apa ya? Fungsinya saya pernah pengalaman dulu nggak pakai bendera, masih pakai yang klasik. Ternyata dari belakang itu karena orang nggak ngelihat sidecar, waktu itu memang lebih pendek ya, ditabrak dari belakang posisi macet. Nah makanya dari pengalaman itu saya bikin sidecar sekarang lebih tinggi, sama ada bendera. Insya Allah safety. Udah sampai Bali. Safety banget lah. Ini ada seat belt cuman gue susah guys ngambilnya, kejepit. Karena udah dimasukin ke dalam. Bisa krek gitu, aman banget lah pokoknya. Ini udah sampai Bali loh. Sampai Bali ya Om? Udah sampai Bali, alhamdulillah. Ini juga dipakai harian, alhamdulillah aman. Mau pakai ngebut juga bisa sampai 100 larinya. Dengan GT 155 cc bisa lari 100. Gimana yang 300 bro? Masih nyaman, handlingnya masih aman karena di bawah juga ada stabilizer. Itu stabilizernya memang saya gabungin sama punya Jerman ya. Digabung-gabungin biar pokoknya penyempurnaannya next span yang comfort, nyaman, aman, insya Allah Superfly bisa provide. Selain ini detail ya. Maaf nih Om, Ya. yang belakang emang sengaja nggak dikasih Ini karena kebutuhan untuk konten. Tadinya ini joknya belum jadi. Joknya itu Oh jadi nggak ya, pakai belakang ya? joknya itu custom ada Oh dua. ada, oh iya. Jadi ada single, ada belakang. Ini sebenarnya joknya custom punya GTV yang Italia asli joknya. Kirain mentang-mentang udah di sini, yang di sini udah nggak boleh nebeng. Bisa juga sih kita matiin aja ya. Gitu. Tapi tergabung dari di dalam komunitas itu udah lama Om? Saya ikut komunitas itu tahun 2016 sampai sekarang. Dulu saya nggak pernah mau masuk komunitas, saya lebih senang jalan sendiri. Dari 2006, 10 tahun tuh saya sendiri, akhirnya 2016 saya ajak sama temen, saya tanya, ada manfaatnya nggak? Karena saya tahu kalau biasanya kalau di klub gitu ya, mohon maaf lebih banyak mudaratnya. Nah, cuman ada sembandingnya nggak? Ada, apa? Boleh dagang Om? Wah, kalau boleh dagang saya mau. Ya udah, akhirnya saya mau masuk klub. Ternyata dari situ banyak juga, selain kita bisa kita bisa berdagang juga, kita bisa bersosialisasi, kita bisa jalanin hobi, bisa fun-funnya banyak banget. Seru. Biasanya kopdar di mana Om? Kopdar kita sementara waktu lebih sering di Mahakam, di belakang. Ada kopi scoot, kita sering di situ anak-anak GT. Oh malah di Mahakam ya? Di Mahakam. Oh kirain Di ada belakang tuh, beberapa channel. Mendawai. Ya, ini udah tumplek-plek di sini. Iya, di situ GT Vespa GT Club Indonesia juga punya merchant. Kita punya kartu member. Membernya itu udah ada berapa outlet, kafe-kafe, bengkel, bahkan sampai tempat cukur gitu ya untuk lifestyle. Vespa kan lifestyle. Iya. Jadi kalau kita bawa member itu, kartu member itu ada di beberapa tempat itu udah ada merchant, kita bisa dapat diskon khusus. Oh keren juga ya. Jadi ya memang kita pengennya kan tujuannya ke arah lifestyle ya. Iya. Jadi bisa dapat kayak ke bengkel, ke rupa-rupa deh. Sampai ke hotel ke Bali, Bandung, Bali, Jogja, Surabaya dapat diskon. Konsep ini kayaknya baru pertama ya GT bikin dulu awal. Sekarang udah mungkin ada beberapa klub juga udah bikin juga kartu merchant itu. Gitu. Tapi banyak ya, membernya banyak. Membernya kita udah 100 lebih. Ya, kita udah ada sementara waktu Jakarta, Jogja, Bali. Nanti mungkin lebih banyak lagi karena kita lebih ngejarnya ke arah bukannya banyak gitu ya, tapi kita pengen tuh sedikit tapi kita fun, kita dapat enjoy-nya gitu. Buat apa banyak tapi kalau nggak banyak yang nggak aktif juga kan? Percuma. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah baru 3 kota. Kebetulan kita satu-satunya Vespa Matic yang ikut bergabung di PCI. Ini diakuin karena lebih banyak Vespa klasiknya di sini. Alhamdulillah GT baru pertama yang diakui oleh Vespa saudara-saudara kita Vespa klasik lainnya.
di Indonesia berarti, ya. Berarti kalau Vespa klasik itu yang tahun lama ya? Om? Tahun lama. Memang nggak dipungkiri. Kalau kemarin tuh sempet ya ada kesannya kayak ada gap gitu ya antara klasik dengan matic Iya. gitu ya. Kayaknya ada permusuhan gitu. Seolah-olah kayak seperti itu. Nah, cuman GT ini mencoba menjadi penengah. Ya alhamdulillah kita diakui oleh mereka. Pertama diakui klub Vespa Matic. Harapannya bisa jadi saudara lah, benar-benar satu Vespa, 1 juta saudara benar-benar terwujud gitu. Iya, cuman beda tahun ya Beda kan? tahun doang, Pengeluarannya beda tahun doang. Benar. Dan mungkin kalau yang bukan penikmat Vespa, mungkin ngeliatnya gitu ya. Tapi kalau kita yang benar-benar penikmat Vespa, kita ngerti filosofi Vespa, harusnya satu Vespa 1 juta saudara itu benar-benar emang terjadi. Kalau sekarang nih alhamdulillah kalau Vespa Matic tiba-tiba mogok, ada anak klasik yang berhenti bantuin nanya, kenapa Om, bisa dibantu Om, kayak gitu. Tapi emang setahu gue nih Om, kalau Vespa klasik tuh ya, dia setia kawannya emang bener-bener ya. Brotherhood-nya tinggi banget. Iya ya. Sosial segala macem tuh, kayak misalnya ada bencana di mana, yang sementara waktu yang lebih intens tuh mereka. Nah, kebetulan Vespa GT Club kita punya ketua itu memang aktif banget. Dia aktif banget, mingle banget sama Vespa klasik klub di Indonesia. Akhirnya kita GT juga banyak support mereka. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, kita bisa bantu hal yang lain, bantu saudara kita yang Vespa klasik gitu. Jadi akhirnya persaudaraan itu mulai jadi ngebonding, jadi ngebonding gitu. Iya, soalnya kan gue pernah tuh pas dulu tuh ikut-ikutan touring lah. Itu sampai Cirebon, sampai mana-mana itu tengah jalan kita ngisi bensin. Jadi tuh ada Vespa. Dua itu kayaknya mogok gitu ya. Ya gue dulu mikirnya ya iyalah mogok, gue bawa jauh Vespa tahun lama ya kan Om. Tapi itu nggak lama tuh gerombolan tuh udah. Dan itu mereka nggak saling kenal loh Om. Nah, iya betul. Iya kan? Itu Betul. setia ininya maksudnya perkawanannya tuh bener-bener gitu. Persaudaranya, brotherhood-nya emang lebih kental. Kita akuin itu. Kalau saya sendiri kan awal memang saya naik Vespa itu Vespa klasik. Jadi Vespa Sespan pertama yang saya naik Vespa klasik itu memang udah pakai Sespan. Jadi saya main dulu sama anak Bandung klasik segala macam. Memang bondingnya lebih kuat. Karena filosofi, contoh misalnya. Ada satu teman saya di Bandung, dia anak klub Vespa di Bandung, salah satu Vespa tertua juga klub di Bandung. Anaknya mau SMA mau beli Vespa. Bapaknya bilang gini, ini duit 50.000 ya. Kamu mau jalan dulu ke Lampung, balik lagi ke Jakarta, setiap stasiun pos polisi kamu minta dicap. 50.000 bisa sampai sampai. Tapi harus ngerti dulu filosofinya gimana. Akhirnya diajarin. Rupanya setiap daerah itu pasti ada anak klub Vespa klasik. Mereka mingle, disambut, pulang dikasih bensin, lanjut lagi terus sampai akhirnya sampai ke Lampung, balik lagi sampai ke Bandung, dikasih lihat ke bapaknya, Pak udah Pak, ada cap polisi semua. Bisa kan 50.000? Bisa. Ternyata filosofi Vespa klasik tuh begitu. Iya. Kayak begitu. Akhirnya anaknya dibeliin Vespa. Iya, gue baru tahu juga tuh pada saat itu gue touring jauh tuh. Tadinya mah kan sering ngeledek ya. Maksudnya Vespa kuno lu bawa jauh-jauh gitu. Cuman ternyata mereka gila banget sih. Dan persahabatannya emang dahsyat sih, brotherhood-nya. Plus ditambah sekarang Vespa klasik harganya dahsyat. Oh iya. Itu Dahsyat. kalau nggak salah denger tuh tahun 74 aja udah puluhan juta. Puluhan juta. Misalnya terakhir dengar yang update small frame terjual ori doang 90 juta. Vespa Douglas, saya pernah supir Grab, dia punya Douglas, ditawarin tukar sertifikat rumah. Wih. Harganya Douglas tuh tahun 57 ya. Belum yang GS, belum segala macem. Rata-rata Vespa tuh sekarang dahsyat banget harganya. Jadi kayak udah kayak harta karun. Jadi kalau dibilang Vespa tua dulu kesannya kayaknya taruh pinggir jalan nggak akan hilang, sekarang udah beda. Sebentar aja pinggir jalan udah hilang. Udah lenyap deh. Jadi Biarpun mogok juga lenyap. biar mogok juga lenyap. Orang mulai ngelihatnya udah ngeliat Vespa dahsyat. Ya buat saudara yang klasik kan jadi seru kan. Mereka juga ngelihatnya juga jadi nggak kikuk lah. Dulu kan kesannya murah, sekarang mahal, malah kalah Vespa Matic. Iya. Dulu mah kesannya itu gimana ya, komunitas Vespa itu kayaknya udah paling hancur lah gitu. Sekarang mah gila. Dahsyat, seru banget. Nah ini gue mau nanya nih Om, kalau jualan ini nih kan
sepaket berarti kan? Saya jual nggak sepaket, saya jual Oh, ininya aja? sespannya aja. Oh, nggak sepaket. Enggak. Oh, berarti gini, itu orang punya motor warna Punya Vespa, apa? ya, nanti saya sesuaikan. Oh, Saya berapa sesuaikan. nih Om? Ini saya jual 60 juta. Ininya aja? Ininya sespannya aja. Ininya aja Om? Sespannya aja. Mahal juga ya Iya, guys. 60 juta. Dapat si RV tahun berapa tuh? 2000 berapa tuh? Yang masih bunder tuh, Iya, iya, ya iya. Om ya? Memang sih saat ini ya, karena memang saya bikinnya kan made by order. Ya, jadi saya belum nyetok ya. Banyak kan saat ini malah belum ada anak Vespa yang beli. Yang beli malah bos-bos yang nggak tahu Vespa, tapi dia menaik Sespan, akhirnya saya arahkan ke Vespa. Jadi ya mudah-mudahan harapan ke depan bukan hanya bos-bos itu aja yang ingin mewujudkan mimpinya dulu nggak punya Sespan gitu ya. Saya harap nanti kalau saya udah, ini kan home industry ya, Iya. kerja hobi, nanti kalau udah mulai lebih besar, saya nyetok mungkin harga bisa lebih murah, sehingga anak Vespa juga bisa menikmati Superfly. Tapi ada aja nih Om yang mesen ya? Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya? Ada. Itu kayaknya di sisa-sisa kali ya? Kayaknya habis rempahan mereka kali ya. Kalau gue 60 ya. Kalau bisa dapat mobil mah gue mobil Om, nggak Iya, kehujanan ya. benar. Tapi kalau orang udah hobi lah ya. Iya udah susah. Dia udah pengen banget. susah. Dia pengen, mungkin dia udah punya mobil, dia udah punya semua, udah punya motor yang lain kayak yang orang Bekasi, saya nggak bisa sebut, dia udah punya Harley, bahkan mobil towing Harley sendiri khusus untuk dia udah ada, tapi dia pengen naik Sespan, dia ingin mewujudkan impian waktu dia dulu, akhirnya dia beli, dia belum punya Vespa, akhirnya saya nanya, udah motornya apa Om? Udah punya? Belum ada Mas. Loh, beli Sespan tapi belum ada motornya, ada saran nggak apa? Ya udah Vespa aja, saya bilang. Akhirnya saya arahkan dia yang cc paling besar, 300 Supertech. Akhirnya dia happy banget, karena dia pakai buat luar kota kan, pasti lebih ada sampai 300 yang Supertech sekarang, mesin Supertech itu 300, sama yang buat yang kalau kolektor itu ada 300 juga, namanya Sea Journey. Saya dengar di Amerika apa Eropa sudah ada yang 500 GT ya, ada yang 500 cc. Wih, keren juga ya. Tapi buat saya sih rasa-rasanya 300 udah cukup lah. Kalau Ya, buat kita mau dalam ngebut-ngebut mau ya, ngapain ya Om ya. buat pakai Sespan 300 oke. Tapi kalau mau emang orang yang udah terbiasa mungkin 500 mungkin ya. Kalau saya sih ngeliat 300 cc udah oke. Ini aja saya pakai 150 cc, pakai harian udah nyaman. Tapi gue suka sih Om, nih gue belum pernah nih, maksudnya kalau ngebonceng kan biasanya di belakang ya. Ya. Ini ngeboncengnya di sini. Cobain dong. Iya, mau. Kapan kita konten sore gitu kan? Boleh Kita dong. duduk, sekarang kita konten, Boleh, kita mau boleh. kemana? Boleh. Cobain naik Superfly. Iya. Rasanya nyamannya Ya, kayak apa gitu. Nanti kalau misalnya nih tim gue libur nih besok kita bikin konten nih guys. Ini soalnya ada acara nih besok. Cuman kan belum tahu nih jadwalnya ya kan. Ini karena dadakan Iya juga. benar. Waktu itu pernah pernah kolaps juga sama YouTuber dari London sama Australia. Dia perlu Sespan, kolaps. Orang bule ngebayangin naik ke sini coba tinggi hampir 2 meter, masuk loh, nyaman masih. Dia memang lebih ngeliput ke arah untuk makanan ya. Ya, lebih ke arah makanan, tapi maksudnya oke lah. Sekalian buat saya mempromosikan tentang Indonesia kece. Iya. Niatan saya mempromosikan Indonesia kece dengan Sespan, jalan, lihat kulineran gitu, happy banget. Berarti ini kalau yang kopdar di Mahakam ini dari semua penjuru nih Om, kumpul jadi satu. Jadi di satu di Mahakam. Mahakam itu besok kita. Tapi kalau besok ngumpulnya lebih di Panglima Polim. Oh, Panglima Polim besok ngumpul, baru kita jalan ke anak yatim, baru setelah itu kita fotogokan ke rumah makan Sunda apa gitu. Buka puasanya di sana. Sebelumnya kemarin udah sempat kita kumpulin dana wakaf Quran terjemah ke beberapa tempat inilah yang sering ngebaca ya, karena kan kalau kita memberikan juga kalau cuma naruh doang tapi nggak dibaca kan kasihan yang teman-teman nyumbang kan. Ada kita berikan ke teman-teman ya, saudara kita yang memang mereka suka mengkaji Quran. Jadi sumbangan Quran itu, Quran terjemah itu bisa terpakai. Iya. Jadi apa tuh namanya? Amal apa? Amal ibadah sih sebenarnya. Amal jariah. Oh, amal Nambah terus, kepake terus. Iya. Iya.
Soalnya biasanya ada yang begini Om, kita ngasih Al-Quran tapi nggak dibaca kan sia-sia. Nah itu. Di kitanya juga. Ya hitungannya apa? Kalau dipakai terus kan jadi nambah terus ya. Iya. Kalau nggak dipakai kitanya juga salah. Iya. Karena jatuhnya kita ngasih ke orang yang salah Nah, gitu. Ini pas banget lagi, agak nyambung dikit ya ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Saya sama teman-teman kalau kita ingin berbagi itu ada 3 syarat. Bulan saya sama teman-teman kita ada kajian Quran. Namanya tadabur. Ya. Kalau mau ngasih ke orang harus 3 sasaran syaratnya menurut Quran. 1 harus tepat jumlah. Kedua harus tepat sasaran. Ketiga tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran. Tepat jumlah dia perlu 300 ribu, kita cuma kasih 150 ribu, nyelesain masalah nggak? Enggak. Kita sama teman-teman biasa, dia perlu 300, saya punya 100, saya datang ke Mbak punya 200 nggak nih Bu? Ada orang. Tepat jumlah, tepat waktu. Dia perlunya besok, kita ngasih lusa. Ya enggak. Tepat sasaran. Kita datengin, misal waktu kayak itu sering biasanya ibu-ibu perlu bantu untuk sekolah anaknya. Sekolahnya di mana Bu? Nanti kita datang. Besok kita datang, ternyata apa? Bener Mbak. Jumlahnya udah benar 300. Sasarannya udah. Waktu udah. Sasaran ternyata dia nggak sekolah di situ Mbak. Untuk bohong. Untung kita tepat di 3 ini tadi. Jadi dalam kita ingin berbagi juga harus pakai tadi. Kalau saya sama teman-teman ya. Begitu biasanya. Ya itu memang udah yang tepat sih. Ya, jadi semuanya pas lah. Termasuk juga Superfly juga pas buat dipakai, buat jalan, buat komunitas. Saya pakai ini Mbak, kerja pakai ini, bergaul pakai ini. Kadang-kadang, saya kan dulu main di interior. Kadang-kadang untuk naruh bahan cat misalnya saya taruh di sespan. Jok saya bungka, saya taruh jadi cat pel, saya masukin ke dalam, udah saya jalan ke workshop. Lagi-lagi nih kerja hobi, mudah-mudahan jadi kerja serius ya. Amin. Karena ngerjain enak banget, saya fun banget. Ngerjain ini nggak terasa, karena mungkin kerja hobi ya. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, enak bener. Berarti touring paling jauh nih ke Bali nih. Sementara waktu. Sementara waktu. Bakal ada yang lebih jauh lagi dong. Rencana, kita akan pergi ke 3 negara. 3 negara? 3 negara. Kemana GT. aja tuh Om? Jangan disebutin dulu ya. Oh, nggak boleh guys. Tapi nggak boleh minta bocoran. yang pasti 3 negara. Nah harapannya nanti mungkin mudah-mudahan Superfly bisa ikut 3 negara tadi, kan perlu surat khusus segala macam. Tapi sekarang ya kalau dulu kan susah Om, kita mau touring ke luar negeri aja, jangan yang jauh-jauh, ke Singapura aja susah tuh touring. Iya. Kalau sekarang kayaknya dipermudah sama apa ya, ada tuh untuk komunitas motor juga kok. Ada kayak misalnya dari kalau Indi segala macam kayak teman-teman nih kemarin bulan ada salah satu pengurus kita, dia juga aktif di otomotif di mobil Mercy. Nah dia udah pernah ngelewatin touring 3 negara. Pengalaman dia itu kita rubah dari mobil menjadi motor. Jadi jejak langkahnya udah ada, pengurusannya udah paham, udah ngerti apa yang harus dilakukan. Ya harapan sih moga-moga tahun ini insya Allah terwujud ya. Iya. Touring 3 negara. Saya harapannya Superfly bisa ikut lah. Iya. Alhamdulillah sih sebentar waktu yang udah ada ini. Salah satu mantan menteri Malaysia sempat duduk di sini ngelihat produk anak bangsa. Jadi udah dipromosikan juga ke Malaysia. Yang ini yang lagi Ini. aku duduk. Iya duduk ini. Dia udah taruh di Instagramnya, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih seru lah. Sekian perbincangan gue sama Om Rifki dari Vespa GT Club Indonesia. Insya Allah kalau misalnya kita gas rem nih, besok ada waktu kita lanjut lagi. Mau tahu, jangan lupa subscribe deh, pokoknya like deh, komen deh, apa deh tuh lonceng jangan lupa dibunyiin ya guys ya. Sampai ketemu lagi sama Vera.